Halo Jurnis, kita harus tarik napas nih dalam-dalam. Jujur, sebelum bikin video ini aku tuh ngelakuin meditasi yang lama banget. Karena aku tuh ngerasa energi yang datang di tahun 2026 ini berat dan panas banget. Selamat datang di Grand Forecast 2026. Kalau di tahun 2025 aku tuh ngerasain banyak banget strategi di balik layar, tapi di tahun 2026 ini beda Jurnis. Saat aku coba untuk tune in ke frekuensi di tahun ini, yang muncul itu di penglihatan batin aku cuma satu warna merah, dominan dan menyala. Aku tuh ngeliat simbol-simbol merah dari api yang menyala, berkobar. Ini bukan sekedar api biasa atau api kecil, tapi ini energinya cepet banget, agresif, masif, dan gak ada ampun Jurnis. Nah, selama beberapa menit ke depan, aku tuh bakal ceritain apa yang aku lihat dan apa yang aku rasakan, Jurnis. Mulai dari nasib dompet kalian, jeritan alam, sampai panasnya kursi kekuasaan. So, siapkan mental kalian karena apa yang aku sampaikan mungkin bukan hal yang manis, tapi hal yang perlu kalian tahu. Welcome to the unseen paths of Usagi's journey. Pertama, mari kita coba rasain vibrasinya. Di energi 2026 ini, rasanya seperti tepat berdiri di bawah matahari jam 12 teng ya. Jam 12 siang, gak pakai payung lagi. Silau dan membakar. Nah, artinya apa sih? Dalam penglihatan aku melihat banyak topeng-topeng yang mulai copot Jurnis. Orang-orang yang selama ini kalian kira alim nih ya, orang yang baik, pejabat yang kalian kira juga jujur, dan juga pasangan yang kalian kira setia, di 2026 ini aibnya mereka akan mulai terbuka seperti ditelanjangin Jurnis. Semesta nih sepertinya udah bosen ya sama kepalsuan. Jadi energi matahari ini akan menyorot ke sudut-sudut yang gelap. Kayak skandal besar tuh udah bukan lagi bisik-bisik, tapi jadi tontonan umum dan gak ada lagi nih rahasia yang ditutup-tutupi. Secara emosional aku tuh ngerasain sumbu kesabaran orang-orang jadi sangat pendek. Di jalanan, di kantor, even di rumah Jurnis. Orang tuh bakalan gampang banget meledak-meledak. Senggol bacok tuh energinya nih, nyata banget di 2026. Siapa yang lambat beradaptasi, dia bakal hangus, udah gitu bisa tergilas sama roda api ini. Sekarang kita bahas soal uang. Ini sebenarnya bikin aku deg-degan banget. Waktu aku lagi fokus ke energi di 2026, aku tuh ngeliat visual kayak uang logam yang meleleh. Prediksi nih keuangan. Yang pertama, inflasi panas. Aku tuh mulai ngerasa kayak nilai uang yang kita pegang itu mulai perlahan menyusut. Kalian coba bawa uang segepok ke pasar, tapi cuma dapat barang sedikit banget. Ada hawa panas nih di pasar, nggak kayak dulu. Bawa banyak, kita bisa dapat banyak juga ya kan? Harga-harga naik nih gila-gilaan. Bukan karena barangnya yang langka, tapi karena kepanikan orang-orang. Yang kedua, ada ledakan digital. Di sisi lain aku tuh ngelihat ada angka-angka yang ada di layar tuh kayak aset digital atau kripto itu lompat-lompat kayak detak jantung orang-orang yang lagi lari maraton. Naiknya tinggi banget tapi terus jatuhnya tuh dalam banget nih. Ini tahun dimana aset tak berwujud. Yang main kripto, hati kalian tuh harus sekuat baja. Yang ketiga, bank kuno udah mulai ditinggalkan. Aku ngelihat nih gedung-gedung bank besar mulai sepi. Udah gitu sistem lama yang kaku bakal dipaksa berubah atau bisa mati. Orang akan lari ke sistem yang lebih cepat dan modern. Saranku, jangan pegang uang cash diem terlalu banyak. Energinya tuh nguap soalnya. Putar uang kalian ke aset yang bisa bergerak atau kayak emas ya. Meskipun emas
pun aku ngelihat grafiknya juga naik turunnya tuh drastis. Tahun depan itu tahunnya mata. Segalanya tentang visual. Apa yang terlihat itu yang bisa menang. Yang pertama, bisnis online. Aku ngelihat nih jutaan orang kayak terpaku nih matanya di layar HP. Mereka tuh belanja bukan lagi pakai logika atau berdasarkan apa yang mereka butuh, tapi pakai lapar mata. Bisnis visual yang jelek nih bisa mati nih jurnis. Konten kreator, live streamer, dunia entertainment itu energinya terang banget. Cuan besar nih di area online atau yang bisa dilihat di layar HP. Yang kedua, kuburan toko offline jurnis. Sebaliknya nih, aku sedih banget nih ngeliat toko-toko fisik nih. Energinya itu mulai redup, sepi, kecuali toko bisa jadi tempat ajang pamer. Kalau toko kalian cuma tempat naruh barang, terus nggak ada experience-nya sama sekali, orang tuh nggak akan ada yang datang. Soalnya, orang itu butuh hiburan, bukan cuma sekedar barang. Yang ketiga, ini jebakan gaya hidup jurnis. Ini lebih ke warning nih buat aku ya. Aku tuh ngelihat banyak orang kelas menengah yang terbakar duitnya. Mereka mengeluh beras mahal, tapi anehnya mereka malah boros banget nih buat konser, buat skincare, buat baju. Orang rela miskin demi terlihat wah. Hati-hati nih jebakan impulsif buying yang di 2026. Jujur, pas aku nih mulai masuk ke frekuensi politik, dada aku tuh mulai terasa sesak. Energinya itu kayak chaos dan panas banget. Kalau di tahun 2025 orang itu mainnya tusuk dari belakang, nah di tahun 2026 ini aku tuh ngeliat banyak banget orang-orang berantem hadap-hadapan langsung. Udah mulai debat kasar, udah gitu saling buka aib orang lain tanpa rem sama sekali. Urat malunya tuh kayak udah putus jurnis. Aku juga ngelihat kayak ada kumpulan massa di jalan. Elemen api ini memicu kemarahan yang kolektif, kayak ada rasa ketidakadilan yang bikin orang mulai marah dan sehingga bikin mereka jadi turun ke jalan. Pemerintah harus hati-hati banget nih mulutnya karena rakyat lagi sensitif banget. Dan hukum yang harusnya tegak kayak besi, di penglihatan aku malah meleleh nih kayak panasnya kekuasaan. Aturan nih kayak bisa ditekuk-tekuk terang-terangan. Ini bakal bikin kita tuh lebih ke geleng-geleng kepala jurnis. Pesan aku nih buat kalian, jaga jari kalian di 2026. Netizen itu lebih galak tahu daripada hakim. Jangan sampai gampang kepancing emosinya di medsos atau salah ketik sedikit, karir kalian tuh bisa hancur dibakar sama massa online. Bagian ini berat banget, tapi aku tuh harus sampaikan ke kalian sebagai peringatan atau warning. Yang pertama, jeritan alam. Aku ngelihat nih dan mencium kayak ada bau asap yang pekat. Hutan terbakar, terus juga ada gedung tinggi yang terbakar. Elemen api lagi liar-liarnya jurnis. Jadi kalian tuh harus cek ya kondisi listrik yang ada di rumah kalian. Yang kedua, aku tuh juga ada ngerasakan getaran dari dalam tanah. Magma di elemen api itu mulai cair. Gunung-gunung di cincin api, ring of fire, banyak yang bangun dari tidurnya. Yang ketiga, mataharinya tuh mulai kayak ngerasa jahat banget sama kita. Kayak bikin kekeringan, yang bikin air bersih jadi langka banget di beberapa tempat. Lanjut ke sinyal tubuh yang kedua. Ada jantung dan mata. Secara medis intuitif, aku tuh ngelihat banyak banget orang muda tiba-tiba jatuh sambil pegang dadanya. Kayak serangan jantung nih jurnis. Stresnya tuh juga terlalu tinggi. Terus juga banyak yang bermasalah sama mata karena radiasi layar. Orang-orang tuh jiwanya mulai ngerasa banyak yang lelah. Aku ngelihat aura-aura orang tuh warnanya abu-abu campur warna merah. Kayak cemas, gelisah, burnout. Rasanya kayak lagi dikejar sama waktu terus-menerus jurnis. Oke,
Cukup untuk seram-seremannya ya Jurnis. Sekarang apa nih pesan semesta biar kita bisa selamat? Yang pertama, kalian harus jadi air. Api itu cuma bisa dipadamkannya sama air. Jadi kalian harus bisa tenang. Di saat semua orang teriak, kalian harus diam. Di saat semua orang lari, kalian harus jalan santai. Kebijaksanaan air adalah kunci selamat di 2026. Lalu kedua, grounding. Kaki kalian harus napak ke tanah. Jangan sampai ikut-ikutan pamer atau flexing ya Jurnis. Jadi tetap rendah hati. Investasi ke tanah atau properti itu juga bagus banget buat jangkar biar kalian nggak ke bawah arus. Yang ketiga, healing is need. Meditasi dan doa itu bukan lagi hobi, tapi kebutuhan. Kayak kebutuhan pokok ya, kayak makanan. Kalian tuh butuh itu untuk dinginin kepala kalian. Tahun 2026 adalah tahun dimana emas murni ditempa di dalam api. Kalau mental kalian kuat, kalian bakal jadi berlian yang bersinar. Kalau lemah, kalian bisa meleleh Jurnis. Cek intuisi kalian nih masing-masing. Kalau kalian ngerasa butuh bantuan lebih detail, kita bisa ngobrol di sesi konsultasi. Semoga terawangan aku di beberapa menit tadi itu jadi peta buat kalian supaya nggak tersesat di dalam kobaran api nanti. So, I'm Usagi, sign out. Stay magical, stay logical. Bye-bye.